ibadah yang bisa memberikan kebaikannya di dunia, dan ibadah yang bisa juga kita petik kebaikannya di akhirat adalah ibadah sedekah. Dan senyum kepada saudaramu itu juga dinilai sebagai sedekah. Jadi kata Rasul, dengan sedekah bisa menyempurnakan membersihkan hartanya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal bai'a yahdarul lahu wal hilqu wal qadi fasubuhu bis shadaqah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah salat subuh mushola Riyadul Husna yang senantiasa semoga dengan kehadiran kita untuk melaksanakan perintah Allah yang baru saja kita kerjakan, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berdoa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak akan menjadi satu naungan bagi kita untuk mendapatkan balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat dan salam, mari jangan sampai putus-putus kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya diberikan kepada kita karena kita rajin bersalawat kepada beliau. Syafaatnya diberikan kepada kita sebagai pertolongan yang diberikan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita memang sangat mengharapkan pertolongan beliau. Mudah-mudahan kita berdoa, jamaah kajian subuh yang pada pagi hari ini sudah hadir, insya Allah adalah orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh hari ini saya sedikit menguraikan tentang kebaikan yang diperoleh bagi orang yang rajin bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan kita untuk di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi disadari dengan sebaik-baiknya bahwa tugas kita yang paling utama adalah memang beribadah kepada Allah. Karena ibadah ini banyak, karena ibadah ini sangat multi dan dinamika kalau bahasa keren kita, maka kita juga harus melakukan sesuatu ibadah yang sangat wajib diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita jalankan, tetapi juga kita diminta oleh Allah dan Rasul untuk menjalankan ibadah sunnah
yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibadah yang bisa memberikan kebaikan, ibadah yang bisa melengkapi ibadah wajib, ibadah yang bisa memberikan kebaikannya di dunia, dan ibadah yang bisa juga kita petik kebaikannya di akhirat adalah ibadah sedekah. Bahkan Rasulullah SAW suatu hari pernah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, hendaklah kalian di antara kamu ini setiap hari harus bersedekah kepada Allah." Mendengar pernyataan dari Nabi kita Muhammad SAW, salah seorang sahabat yang merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, seorang sahabat yang merasa dirinya dari fakir dan juga termasuk miskin, bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kalau seandainya orang yang kaya, memiliki harta benda dan sebagainya, bisa bersedekah setiap hari, maka amat pantas dan wajar karena mereka termasuk orang yang kaya. Tapi bagaimana dengan aku ini dan sahabatmu yang lain yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki kekayaan? Bagaimana dengan aku agar bisa bersedekah setiap hari?" Maka dengan tersenyum Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, bersedekah itu amat umum. Bersedekah itu banyak kita lakukan. Karena bersedekah itu, kata Rasul, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sebuah kebaikan di jalan Allah, sehingga bisa memberikan kebaikan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Rasul, kalau seandainya engkau memiliki harta benda dan kamu sedekahkan, maka di hadapan Allah itu juga sedekah. Kalau seandainya kamu memiliki tenaga, kemudian tenaga itu kamu dermakan, sedekahkan kekuatannya untuk di jalan Allah, maka kata Rasul itu pun adalah sedekah. Kalau seandainya kamu dengan kedua tangan kamu menunjukkan kepada seseorang dalam perjalanan dan memberitahu terhadap seseorang dalam perjalanan, maka kata Rasul itu pun sebagai nilai sedekah. Dengan kedua betis kaki kamu, dengan kedua kaki kamu menahan, mengangkat beban seorang yang tua renta untuk membantunya berjalan, maka kata Rasul itu pun dihitung sebagai nilai sedekah. Bahkan dengan segelas air putih yang kamu suguhkan kepada orang lain dan juga tamu, maka kata Rasul itulah sedekah. Dan senyummu kepada saudaramu itu juga dinilai sebagai sedekah. Jadi benar kata Rasul bahwa setiap orang diharapkan setiap hari itu bersedekah, karena sedekah itu sangat banyak dan sangat umum. Yang penting adalah memberikan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah, banyak orang yang diberikan satu informasi menggembirakan. Kenapa dikatakan menggembirakan? Ternyata sedekah ini memiliki kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Yang pertama, kebaikan dari sedekah itu adalah membersihkan harta kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ala innal bai'u yahdarahullahu wal khilqu wal qajib fasubuhu bi sedekah." Ini hadis Rasulullah. Dan ketahuilah kata Rasulullah bahwa sesungguhnya dalam sebuah proses jual beli itu banyak wal hilku wal kajib, banyak sumpah dan dusta. Maka kata Rasul, fasubuhu bis sodako, campurkan dengan sodako supaya menjadi bersih.
Ini kadang-kadang kita sebagai penjual memang mempromosikan sesuatu kadang-kadang terlalu berlebihan. Kalau bahasa anak sekarang namanya lebay ya, lebay. Pak, kalau Bapak minum obat ini, Bapak bisa lari langsung 100 meter, padahal laki-laki. Pak, kalau Bapak beli tanaman saya ini, jangankan ditanam setahun, 5 bulan udah berbuah. Itu kan namanya lebay ya. Tanaman mana yang baru semeter ditanam langsung berbuah? Beli salak, beli saus. Bahkan mungkin di dalam sebuah proses untuk menawarkan sesuatu kepada konsumen, kita kadang-kadang menyebut nama Allah, bahkan sumpah. Ditawar oleh seseorang, bang, bagaimana tanaman ini? Masya Allah, demi Allah dah. Masya, jual tanaman doang aja udah pakai demi Allah. Bahkan mungkin wal ilmu wal kajian luar biasa. Contoh, bang, bagaimana tanaman ini? Masya Allah, tanaman ini saya jual 500.000 rupiah. Bagaimana kok tinggi sekali harganya 500.000 rupiah? Kamu nggak tahu nggak? Tadi itu ada orang nawar 2 juta, saya belum jual. Padahal dari pagi sampai sore belum ada yang nawar. Kenapa? Supaya orang membeli. Tapi yang akan dicampurkan sebagai nilai sedekah, membersihkan harta kita dari proses jual beli ini karena sumpah palsunya tidak disengaja, bukan karena sengaja. Kalau sengajanya tidak bisa, mungkin namanya lisan kan tidak bertulang, mulut juga tidak bertulang. Artinya apa? Kadang-kala kita terlepas omongan kita sehingga dianggap sebagai suatu dusta. Nah, orang-orang yang menyadari sebuah proses jual beli ini karena ketidaksadaran mereka, lupa mereka, tidak disengaja, kata Rasul, dengan sedekah bisa menyempurnakan, membersihkan hartanya. Maka apa yang dimakan menjadi bersih. Ibarat sebuah beras itu sudah disosok, beras itu sudah ditampik, sehingga yang akan dimasak murni berasnya saja. Batunya, kotoran-kotorannya sudah dihilangkan. Itu yang pertama. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah yang kita berikan itu memberi kebaikan, membersihkan badan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hud min amwalihim shadaqatun tujakiruhum biha." Ambillah daripada harta mereka berupa sedekah sebagai pembersih dan juga beralah buat mereka. Yang namanya manusia kadang-kadang panca indera kita ini kan melakukan perbuatan dosa. Kadang-kadang mata kita suka melirik yang bukan seharusnya kita lirik, benar ya? Apalagi di perjalanan yang mungkin banyak godaan. Kadang-kadang mulut sudah seomong-omongnya baik, benar ya? Jangankan siang kami subuh ngomongin orang. Situ mana sembahyang subuh ya? Males banget udah ngomongin orang. Itu kalau habis sembahyang subuh. Tangan kadang-kadang pegang bukan pegang-pegang yang baik. Yang bukan muhrim dipegang. Yang muhrim mah ogah. Itu godaannya. Oleh karena itu kalau seandainya ketidaksengajaan ini melihat sesuatu, memegang sesuatu, memperjalankan sesuatu, tetapi mungkin kita langsung bertobat kepada Allah, insya Allah dengan sedekah kita dibersihkan badan, dibersihkan tangan, dibersihkan lisan dan panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kondisi badan kita kadang-kadang juga ada tempat yang tidak diridhai oleh Allah yang tidak sengaja. Makanya ini mengingatkan bagi kita akan hakikat kebaikan daripada sedekah kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah yang kita berikan kepada Allah itu ternyata bisa menjadi obat bagi penyakit. Apalagi sekarang kita sedang dilanda musibah. Apa kata Rasul? Da'u mardakum bi sedekah. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Makanya mungkin antara kita, masya Allah, penyakit umrah nggak tahu umrah, kumpul, habis kaki keseleo tindak ke paha.
paha, kemudian rematik pindah ke kepala, tidak bisa nengok lehernya, atau alias salah bantal. Habis leher salah bantal, akhirnya tangan tidak bisa, masa lumpuh setiap hari. Mungkin Allah menguji kita dengan sakit itu karena kita pelit. Mungkin karena kita tidak bersedekah. Sebagai contoh bahwa musibah yang diberikan oleh Allah bisa akan diberikan suatu penghindarannya karena dengan sebuah sedekah. Dalam sebuah cerita diceritakan zaman dulu tuh ada seorang yang pekerjaannya adalah mencari anak burung. Kalau bahasa kita namanya tukang ikat ya. Jadi nyari anak burung mah sekarang bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu juga ada. Jadi kalau zaman dulu itu ada orang yang pekerjaannya nyari anak burung. Setiap bulan dia sudah mempersiapkan, memperhitungkan terhadap perjalanannya untuk menuju hutan. Maka perlengkapan yang dibawa oleh dia adalah alat-alat untuk memikat anak burung dan juga persediaan bagi dia ketika di dalam perjalanan dan juga mengambil anak burung. Singkat cerita, ketika dia melewati suatu perjalanan bukit untuk hendak naik ke bukit untuk mengambil anak burung, ternyata pada saat itu dia bertemu dengan dua orang kakek nenek yang amat lusuh dan amat memprihatinkan, tampak keduanya sangat begitu lapar. Kemudian apa kata kakek nenek? Wahai Tuan, kalau seandainya Tuan memiliki makanan yang bisa kami makan pada hari ini, berikanlah wahai Tuan makanan itu agar bisa kami menyambung hidup. Itu kata kakek dan nenek. Si pemikat burung berpikir, Masya Allah, kalau seandainya dua roti ini aku berikan kepada kakek nenek ini, bagaimana mungkin aku bisa melakukan perjalanan dan bisa untuk mengambil anak burung, sedangkan perjalanan aku masih begitu jauh. Maka dengan berpikir, dia berpikir, Masya Allah, alangkah bahayanya kalau kedua kakek ini aku tidak berikan, maka bisa akan menjadi mereka meninggal dunia. Maka apa kata si pemikat burung? Wahai kakek nenek, aku berikan kedua roti bekalku ini untuk kamu dan silahkan makan. Maka diberikan roti itu kepada kedua nenek, kakek dan nenek tadi. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Sebelum si pemikat burung ini sampai, sebenarnya sudah ada sebuah peristiwa yang amat perlu kita perhatikan, bahwa terjadi dialog yang sangat luar biasa antara si induk burung ini dengan malaikat. Apa kata induk burung itu? Wahai Allah, aku sudah begitu merasa kesal, aku sudah begitu merasa tidak senang dengan para pemikat burung. Karena setiap aku melahirkan anak burung, maka setiap saat itu pula para pemikat mengambil anak-anakku. Oleh karena itu, aku tidak memiliki keturunan di sarang ini. Kalau seandainya Engkau ya Allah Maha Adil, kalau nanti ada pemikat burung kembali mengambil anakku, mohon berikan ajab kepada mereka karena telah merusak keturunanku. Itu kata emaknya burung kepada malaikat. Maka disampaikan kepada Allah, apa kata Allah? Wahai malaikat, berikan balasan, berikan ajab kalau seandainya pemikat burung itu datang kembali untuk mengambil anak burung tadi. Doanya sudah aku terima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terjadilah sebuah peristiwa yang amat luar biasa. Ketika si pemikat burung ini habis memberikan roti kepada kakek dan nenek, kemudian dengan begitu dia lihat ada sarang burung dan juga ada anak burung, maka dia tersenyum. Alhamdulillah, inilah yang aku cari. Maka dengan alat yang dibutuhkan dan dilengkapi, maka diambil anak burung itu. Akhirnya tanpa halangan, tanpa rintangan, maka burung itu dibawa pulang oleh pemikat. Ketika pemikat burung itu pulang, maka induk burung lapor. Wahai malaikat,
Kenapa tadi sudah dikatakan bahwa akan diberikan ajab kepada sepemikat burung, tapi ketika mereka mengambil anak, tidak ada satupun ajab buat diberikan kepada pemikat burung. Apa kata malaikat? Wahai burung, sesungguhnya Allah akan menimpakan musibah bencana bagi si pemikat tadi. Tapi karena dia memberikan sedekah 2 potong roti untuk kakek nenek, maka Allah mengubah sedekahnya itu dan hindarkan daripada musibah. Amin ya rabbal. Siapa tahu uang yang 2.000 rupiah kita berikan kepada pengemis, kita berikan kepada pengamen, kita berikan kepada peminta-minta, kita berikan kepada orang yang ngatur di jalan, itu akan menjadi penolak bala kita, akan menjadi penolak daripada musibah kita. Bisa jadi menjadi penolak, seharusnya kita sakit jadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Makanya gerakan peduli amat perlu dilaksanakan nih dalam kondisi saat ini, supaya kita terhindar dari musibah. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Perhatikan mereka. Karena saya juga pernah baca dalam kitab Bidayatus Shalihin, nanti di padang mahsyar orang itu adalah dalam keadaan sulit. Mereka kehausan, mereka juga lapar. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka mendapatkan sesuatu? Kata Rasul, siapa orang yang meringankan beban daripada saudaranya yang muslim di dunia, maka di padang mahsyar mereka diringankan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kata Rasul, siapa orang yang suka memberi makan kepada saudaranya di dunia, maka di padang mahsyar mereka mendapatkan makanan dan tidak merasa lapar. Siapa orang yang di dunianya rajin memberikan minum kepada saudaranya, maka di padang mahsyar mereka tidak mendapat kehausan. Makanya kalau memang memungkinkan mah, kalau ada tamu segelas-gelas air mah wudhu ini. Syukur sih ada gelas, kemudian ada air putih, ada kopi, ada susu. Dicariin lah nonton sama bakwan, sama ketoprak gitu ya. Ya alhamdulillah itu namanya kenyang. Jadi kadang-kadang kita sama air aja pelit sekarang orang, masya Allah, karena mahal. Jadi kalau orang rajin minum, insya Allah mendapatkan kebaikan berupa tidak haus di alam barzah, wabil khusus di padang mahsyar. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang rajin sedekah akan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat As-Saba, Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhibbu. Apa-apa yang kamu berikan, apa-apa yang kamu sumbangkan, apa-apa yang kamu titipkan di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya jangan suka berpikir-pikir. Kita pasti diganti oleh Allah. Cara mengganti Allah, Allah Maha Kuasa. Cara Allah memberikan kebaikan, Allah Maha Kuasa. Yang penting memberikan kebaikan. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum mendapatkan ketakwaan yang terbaik, kata Allah, sebelum memberikan sesuatu yang kamu miliki. Oleh karena itu, yakin dan percaya ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa tidak ada orang yang akan miskin karena sedekah. Tidak ada orang yang akan turun derajatnya karena sedekah. Tidak ada orang yang diturunkan jabatannya karena dia rajin bersedekah. Bahkan tidak ada pengusaha-perusahaan, manajer, direktur yang bangkrut perusahaannya, bangkrut usahanya karena dia rajin sedekah. Bayangkan, ada panitia satu yatim, donatur, masya Allah, sudah berpuluh-puluh tahun tidak melakukan sedekah setiap bulan buat yatim penghasilan, sampai sekarang usahanya selalu dimajukan oleh Allah. Kenapa? Yatim yang diberikan sedekah itu sebanyak 48 orang. Dengan sedekah dia, maka yatim bisa bersekolah. Dengan sedekah dia, yatim bisa menuntut ilmu. Bagaimana tidak? Yatim itu selalu mendoakan.
Bahkan kalau kita lihat Rasul sendiri sangat enggan kalau ada harta di rumahnya. Dalam suatu hikayat disabdakan oleh Huddah bin Ad bahwa suatu hari Rasulullah dan para sahabat sholat asar. Ketika selesai sholat asar, ketika mengucapkan salam, maka Rasul langsung bangun dari tempat dia sholat, lalu melewati para sahabat ke belakang dengan begitu tergopoh-gopoh dan begitu cepat, lalu masuk ke dalam rumahnya. Melihat hal ini, para sahabat heran, kenapa Rasul kok tergesa-gesa habis sholat? Apa sebenarnya yang terjadi? Itu kata para sahabat. Kemudian setelah beberapa waktu Rasul keluar. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa ketika habis sholat engkau tergesa-gesa masuk ke rumah dan sekarang kembali lagi di hadapan kami? Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, setelah sholat aku baru ingat bahwa di kamarku masih ada satu keping emas. Maka aku baru tahu, secepatnya aku ambil. Kenapa? Aku khawatir dengan satu keping emas itu akan menjadi sebab aku dimasukkan neraka oleh Allah. Dengan sekeping emas itu aku takut dan khawatir akan menjadi resiko ketika aku dihisab oleh Allah. Maka pada hari ini satu keping emas ini aku berikan dan aku sedekahkan. Tuh begitu. Kadang-kadang kita makan numpuk-numpuk harta ya. Masya Allah, Rasul mah takut banget sama sekeping emasnya. Oleh karena itu mudah-mudahan yang empat ini sedekah-sedekah yang kita berikan menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kebaikan yang kita peroleh daripada bersedekah ini amat mulia. Berarti orang yang bersedekah termasuk golongan orang yang membahagiakan fakir miskin. Masya Allah. Siapa tahu dengan uang yang kita berikan, seharusnya fakir miskin tidak makan, mereka jadi makan. Siapa tahu dengan sedekah makanan yang kita berikan, mereka bisa menikmati makanan yang baik. Bahkan kata Rasul, orang yang mengembirakan seseorang yang miskin, maka doanya orang miskin itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama, mumpung kita masih diberi umur. Karena kalau kita sudah meninggal mah kita tidak bisa bersedekah. Kata Rasul, sedekah yang paling baik adalah sedekah kita masih hidup. Jangan sampai menunggu-nunggu, jangan sampai nanti-nanti. Mumpung Allah masih berikan umur kita, Allah masih berikan panjang umur, kita manfaatkan setiap sesuatu momen ini untuk bersedekah. Tadi sudah saya katakan amat luar biasa, amat banyak apa juga bisa kita sedekahkan. Bahkan ayat Quran itu bisa kita sedekahkan. Kesimpulan yang pagi hari ini kita bisa ambil yang pertama, bahwa Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk bersedekah. Yang kedua, bersedekah bisa kita lakukan setiap hari karena memang banyak amat beragam. Yang penting adalah memberikan sesuatu baik fisik non fisik, tunai non tunai, yang penting adalah mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbahagialah kita orang yang rajin bersedekah. Karena orang yang bersedekah pertama akan dibersihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah akan diberikan daripada badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin bersedekah akan dijadikan obat oleh Allah, dijauhkan daripada semua musibah, dijauhkan daripada bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin bersedekah adalah orang yang nanti akan mendapatkan keberkahan dan diganti daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersedekah ternyata adalah orang yang tergolong selalu menggembirakan fakir miskin. Mudah-mudahan dengan kajian subuh yang amat singkat ini menyadarkan kita bahwa memang harus sesuatu kita berikan agar menjadi bekal ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kuncinya adalah niatkan semata-mata karena Allah. Yang pertama. Yang kedua,
jangan sekali-kali membangkit-bangkit atau mengungkit-ungkit. Kaitkan sedekah kita dengan keikhlasan. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita ingat dari kita bahwa sedekah ini pada hakikatnya adalah buat kebaikan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, Allah memberikan kita rezeki yang banyak dan halal, sehingga ada untuk kebutuhan keluarga, tapi juga ada untuk bersedekah. Dan kita berharap kelak sedekah yang telah kita berikan selama ini, insya Allah akan membantu kita di akhirat sehingga kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu pada kajian subuh di minggu yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham wa ya kasibal gham. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami umur yang panjang ya Allah untuk taat dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak dan berkah ya Allah untuk keperluan hidup kami dalam berkeluarga ya Allah, untuk keperluan kami dalam bersedekah di jalan-Mu ya Allah, dan berikanlah keberkahan dan kebaikan itu untuk kami hidup di dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala musibah ya Allah, jauhkan kami daripada segala penyakit ya Allah, jauhkan kami daripada segala bala ya, dan berikanlah perlindungan kami di dunia dan juga di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syarril asqam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.